Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Handayani, NIM 17035006. Pertama, saya akan menjelaskan fungsi dari alat-alat yang saya gunakan. Timbangan untuk menimbang serai dan laos. Talenan berfungsi untuk tempat memotong bahan. Blender untuk menghaluskan serai dan laos. Gelas kimia untuk mengukur volume air. Corong untuk memindahkan filtrat. Panci untuk wadah ekstrak serai dan laos. Sendok sup untuk mengaduk. Hand sprayer sebagai wadah inkubasi dan wadah untuk menyemprot pestisida. Pisau untuk memotong serai dan laos. Saringan untuk menyaring sari serai dan laos. Untuk wadah filtrat serai dan laos. Dan yang terakhir adalah kompor. Selanjutnya adalah bahan-bahan yang saya gunakan untuk percobaan kali ini. Yang pertama adalah serai, yang mana serai mengandung minyak atsiri dan senyawa citronella. Lengkuas adalah jenis tanaman rimpang dengan kandungan bahan aktif atsiri yang digunakan sebagai anti jamur. Dua tanaman tadi dipercaya dapat menghilangkan kutu pada tanaman cabai. Yang saya punya di sini adalah mengandung kutu putih. Nah, itu dia jenis penampakannya. Selanjutnya digunakan air bersih sebanyak 2 liter. Mari kita lanjut kepada prosedur kerja percobaan kali ini. Prosedur kerja yang pertama ialah menimbang 100 gram serai menggunakan timbangan. Sama halnya dengan serai, di sini kita juga menimbang 100 gram laos menggunakan timbangan. Jadi totalnya ada 200 gram. Prosedur kerja yang kedua ialah memotong serai menjadi bagian yang lebih kecil menggunakan pisau dan talenan, tujuannya untuk memudahkan dalam menghaluskannya. Sama halnya dengan serai, laos juga dipotong kecil-kecil, tujuannya untuk dapat memudahkan dalam menghaluskannya, karena sari serai dan laos sangat dibutuhkan di sini. Baik, ini dia hasil potongan serai dan laos. Prosedur kerja yang ketiga ialah saya akan mengukur volume air sebanyak 500 ml menggunakan gelas kimia ukuran 250 ml, sehingga saya gunakan 2 kali untuk menuangkannya. Tujuannya untuk menghaluskan serai dan laos. Kemudian masukkan potongan serai dan laos ke dalam blender yang berisi 500 ml air untuk dihaluskan. Prosedur kerja yang keempat ialah menghaluskan potongan serai dan laos menggunakan blender. Hasil blenderan ini harus benar-benar halus supaya kandungan yang terdapat di dalam serai dan laosnya benar-benar keluar pada saat nanti dilakukannya pemanasan. Prosedur kerja yang kelima ialah mengukur volume air sebanyak 1500 ml karena sebelumnya saya sudah gunakan 500 ml. Total saya gunakan air di sini ialah 2 liter. Nah, karena saya menggunakan gelas kimia ukuran 250 ml, maka saya tuangkannya sebanyak 6 kali. Jika sudah selesai menuangkan sekitar 1500 ml air ke dalam panci, maka tahap selanjutnya kita akan menuangkan hasil blenderan tadi ke dalam panci yang berisi 1500 ml air. Nah, sebelumnya usahakan sisihkan dulu sebagian air untuk digunakan dan dimasukkan ke dalam blender supaya sisa-sisa dari blender tadi bisa kita masukkan ke dalam panci. Prosedur kerja yang keenam ialah kita akan melakukan pemanasan terhadap ekstrak serai dan laos selama 40 menit di atas api yang tidak terlalu besar. Nah, tujuannya untuk serai dan laos dapat mengeluarkan kandungan minyak atsirinya. Nah, yang mana kandungan minyak atsiri ini dapat digunakan sebagai penolak hama ya. Nah, ini dia setelah pemanasan sekitar 20 menit. Airnya sedikit menyusut dan tekstur dari ekstrak tadi sedikit kental ya.
Nah, kemudian ini pemanasan sekitar 40 menit dan siap untuk kita diamkan selama 10 menit supaya kita bisa untuk menyaringnya. Prosedur kerja yang ketujuh ialah kita akan menyaring sari dari ekstrak serai dan laos ini, kemudian kita akan mendapatkan filtrat serai dan laos, yang mana filtrat ini akan kita gunakan sebagai pestisida nabati dari serai dan laos pada tanaman yang ada hamanya. Nah, ini dia warnanya sedikit kecoklatan dan agak sedikit kental. Prosedur kerja yang ke-8 ialah kita akan memindahkan filtrat tadi ke dalam hand sprayer menggunakan corong supaya kita akan lakukan inkubasi kurang lebih 24 jam. Kita inkubasi selama 24 jam, yang mana kemudian kita nanti akan melakukan penyemprotan pestisida di tanaman cabai. Berikut adalah produk akhir yang saya dapatkan, yang mana produk yang saya berikan nama Pena atau pestisida nabati. Saya kemas dalam botol agro ukuran 250 ml dan kemudian saya berikan logo seperti ini, dan juga saya berikan stiker sebagai penutup produknya. Uji kualitas produk ini bertujuan untuk mengetahui apakah produk yang saya buat berkualitas atau tidak. Saya gunakan tanaman cabai dengan kondisi seperti ini, dengan tentunya banyak kutu. Nah, ini dia penampakan daunnya. Filter yang sudah didiamkan selama 24 jam akan kita lakukan penyemprotan pada tanaman selama 1 minggu dengan pada pukul 8 dan dilakukannya pengamatan. Serta akan dilakukannya pengamatan pada 2 tanaman cabai menggunakan pestisida kimia juga. Bismillah, penyemprotan hari pertama. Nah, keadaan pada tanaman cabai hari pertama tentunya banyak sekali kutu di daun dan di batangnya juga ada. Nah, ini bisa dilihat teman-teman semua. Nah, saya langsung aja menyemprotkannya. Begitu pula untuk tanaman cabai yang kedua juga ada sebagian kutu, namun tidak banyak. Nah, di sini saya juga lakukan penyemprotan pestisida. Nah, ini pestisida kimia. Di hari kedua penyemprotan pestisida nabati, masih belum terlihat perubahan sama sekali. Masih ada kutu di daun-daunnya. Artinya belum terlihat perubahan sama sekali. Nah, saya lakukan penyemprotan. Tanaman cabai yang kedua juga masih sama keadaannya seperti semula. Belum terlalu hilang kutunya. Saya lakukan penyemprotan juga di hari kedua. Tiba di penyemprotan hari ketiga, keadaan daun masih sama, masih banyak sekali kutu yang menempel di daunnya, artinya belum ada perubahan. Seperti hal pada hari-hari sebelumnya, saya lakukan penyemprotan di daunnya. Cabai kedua juga masih sama ya, masih ada kutu-kutu yang sebelumnya pada hari pertama. Saya lakukan penyemprotan juga. Nah, di hari keempat ini sudah baik ya, keadaan kutu-kutunya sudah mulai menghilang, sudah mulai terlihat perubahan, namun belum signifikan sekali. Ini di hari Selasa 1 Desember 2020, saya mulai menyemprotkan pestisida nabatinya lagi. Tanaman cabai kedua sudah mulai hilang kutunya, kutu-kutu yang tidak awalnya hanya sedikit, dan akhirnya menghilang. Tapi saya tetap melakukan penyemprotan pestisida. Di hari kelima ini, tanaman cabai sudah mulai menunjukkan perubahan yang sangat baik, yaitu kutu-kutunya mulai menghilang, bisa dilihat di gambar. Sudah mulai terlihat perubahan, namun masih ada. Tapi tetap saya lakukan penyemprotan, berharap di hari esoknya akan lebih baik. Saya mohon maaf video tanaman cabai yang kedua di hari kelima ini terhapus, namun hasilnya sama dengan pada hari yang keempat, sudah menunjukkan yang terbaik. Di hari keenam ini banyak sekali perubahan yang mendukung ini tentunya dari pestisida yang saya gunakan, dari ekstrak serai dan laos, namun lingkungan juga menentukan terhadap pengaruh pestisida ini. Tanaman cabai yang kedua di hari ke-6 dan
dapat menghilangkan kutunya. Di hari terakhir penyemprotan, saya kesimpulan bahwa pestisida yang saya gunakan cukup efektif untuk menghilangkan hama kutu daun di tanaman cabai, namun memerlukan waktu yang sedikit agak lama.